Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Saja ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa sewaktu dengan apapun. Mari Bapak antarkan Al-Fatihah. Oke, saya absen lebih dulu ya. Mas Kakak, Halo. hadir ya. Ya. Mas Udin? Oh, Mas Udin hadir. Mbak Lisa? Hadir. Mbak Tia? Hadir. Mbak Nabila? Hadir semuanya ya. Masih semangat? Masih semangat ya. Kemarin kita sudah membahas tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Ada yang masih ingat? Masih? Apa? Coba. Alam barzah. Yaumul Ba'ah. Yaumul Ba'ah. Yaumul Yaumul Sa'ah. Oke. Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar. Yaumul Yaumul Hisab. Hisab. Yaumul Yaumul Mizan. Mizan. Terus apa lagi? Masih pada ingat semuanya ya? Sekarang kita akan membahas tentang akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Tujuannya supaya kita dapat memahami apa sih itu akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Yaitu di dalamnya terdapat materi berilmu seperti kerja keras, kreatif, dan produktif. Oke kan? Terus, Bapak mau tanya, keterkaitan materi hari ini tentang kehidupan sehari-hari. Apa sih keterkaitan yang biasanya kalian temui dalam kehidupan sehari-hari tentang akhlak terpuji terhadap diri sendiri? Apa? Itu sama saja melakukan akhlak terpuji terhadap diri sendiri, yaitu mencari ilmu. Kayak seperti ini ya, kita sedang menuntut ilmu. Itu termasuk akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Oh gitu, oke. Ya, dan sekali kita sekarang kan sedang menuntut ilmu, ya itu sama saja dengan kita mempunyai akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Di sini akan materinya tentang akhlak terpuji untuk diri sendiri. Bapak mempunyai gambar. Nih. Ada beberapa gambar. Nanti anak-anak perhatikan dan identifikasi. Apa sih gambar ini gitu ya? Oke. Ini gambar tentang apa? Berilmu. Tentang berilmu ya. Ini tentang berilmu. Terus pentingnya ilmu itu untuk apa? Ada yang tahu pentingnya ilmu itu untuk apa? Berilmu. Mbak Lisa, coba. 1. Supaya dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Supaya dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke. 2. Sebagai bekal dalam kehidupan. Sebagai bekal dalam kehidupan. Oke. 3. Agar mampu bersaing seiring perkembangan zaman. Agar mampu bersaing seiring perkembangan zaman. Oke. Ya, berilmu itu pentingnya untuk apa dalam kehidupan kita? Yaitu supaya dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terus dalam seiringnya zaman kan ilmu itu kan wajib hukumnya untuk kita semua supaya kita dapat mengimbangi perkembangan zaman modern seperti apa gitu kan ya. Oke, selanjutnya ya. Ini gambar apa? Kerja keras. Kerja keras. Oke, ini gambar kerja keras. Nah, apa sih itu kerja keras? Apa itu kerja keras? Ada yang tahu? Saya Oh, kakak, mas kakak. Oke. melakukan sesuatu dengan niat yang kuat, sungguh-sungguh, gigih, tidak mengenal lelah, tidak lemah menghadapi cobaan, dan selalu bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Oh, itu ya.
itu yang namanya kerja keras. Nah, ini gambar tentang apa? Kreatif. Kreatif. Kok bisa tahu ini kreatif? Dari mananya? Itu Dari gambar-gambarnya ya. Oke. Yang ketiga yaitu kreatif. Ya. Kreatif. Kreatif. Apa itu? Ada yang tahu? Mas Udin, apa itu kreatif? Kreatif yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Seseorang yang Menciptakan menciptakan dan Atau menghasilkan sesuatu. Ya. Itu yang namanya kreatif, yaitu seseorang yang bisa menghasilkan atau menciptakan sesuatu hal yang baru. Oke, itu yang namanya kreatif. Terus gambar selanjutnya. Nah. Ini gambar tentang apa? Ayo. produktif. Produktif. Kok bisa produktif? Karena Apa? Dari gambar ini, apa yang kamu identifikasi? Kenapa ini bisa dinamakan produktif? Dari apanya? Dari apanya? Produktif ya. Dari apanya? Apakah dari waktunya, dari giat kerjanya? Produktif. Ada yang tahu apa itu produktif? Mbak Tia? Oke. Apa itu produktif? itu kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu Kemampuan seseorang atau dalam menghasilkan banyak sesuatu. menghasilkan mendatangkan hasil. Mendatangkan hasil. Jadi produktif itu apa tadi? Kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu atau mendatangkan hasil ya. Oke. Produktif itu kemampuan seseorang dalam menghasilkan sesuatu atau mendatangkan hasil. Produktif ya, yaitu kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu atau banyak mendatangkan hasil. Terus saya mau tanya dari keempat ini ya, yang berilmu, apa sih ciri-ciri orang yang berilmu? Ada yang tahu? Saya Oh, Mas Udin, apa ciri-ciri orang yang berilmu? Yang pertama apa? giat belajar dan berdoa. Giat belajar. Oke. Giat belajar. Yang kedua, Selalu berpikir masa depan lebih baik. selalu berpikir. Masa depan lebih baik. Berpikirnya masa depan lebih baik. Oke. Selanjutnya, Mempunyai ide-ide cemerlang. mempunyai ide. Ide cemerlang. Apa lagi? Berpikir positif. Berpikir positif. Ya. Ya. Ini ciri-ciri orang yang berilmu, yaitu yang pertama giat belajar. Dia akan giat belajar karena ilmu itu sangat penting bagi dirinya. Yang kedua, selalu berpikir masa depan itu akan lebih baik. Kenapa begitu? Kenapa selalu berpikir masa depan lebih baik? Tadi karena ingin mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya. Terus selalu mempunyai ide yang cemerlang dan berpikir positif. Ya. Ini tentang ciri-ciri orang yang berilmu. Selanjutnya yaitu kerja keras. Ada yang tahu ciri-ciri orang yang bekerja keras? Atau gimana sih cara kita bekerja keras? Ada yang tahu? Mbak Nabila, oke. Kuatkan niat dan bekerja keras itu adalah ibadah. Kuatkan niat. Yang pertama, kuatkan niat ya. Harus mempunyai niat yang kuat. Oke. Selanjutnya apa? Kerjakan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Terus, Jangan menyerah jika menemui kesulitan. jangan menyerah.
Terus selanjutnya Hindari sesuatu yang melanggar agama. melanggar agama. Selanjutnya Bertawakallah kepada Allah setelah bekerja keras. bertawakal kepada Allah. Ya, ini kerja keras. Kenapa sih kita harus bekerja keras? Karena terus gimana cara kita untuk bekerja keras? Yang pertama yaitu jangan pernah menyerah. Yang kedua, kuatkan niat. Kenapa kita harus menguatkan niat? Untuk apa kita harus menguatkan niat? Untuk bekerja keras. Oh ya, Mbak Atia ya tadi ya. Karena segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Oke. Terus selanjutnya itu bersungguh-sungguh. Tadi segala sesuatu itu harus mempunyai niat. Terus kita harus punya rasa sungguh-sungguh untuk bekerja keras. Nah, itu. Yang selanjutnya, jangan pernah kita melanggar agama. Maupun kita kerja keras tapi kita melanggar agama, itu nol besar. Sama saja tidak bekerja keras. Dan selanjutnya, selalu bertawakal kepada Allah setelah kita bekerja keras. Oke, ini tentang ciri-ciri atau cara bagaimana kita bekerja keras. Selanjutnya yaitu kreatif. Lagi kreatif. Ciri-ciri orang kreatif apa aja? Mas Udin atau Mas Kakak? Mas Kakak, oke, kreatif. Memiliki jiwa yang dinamis. Dan Memiliki jiwa yang profesional. dinamis. Oke, terus Ingin segalanya yang paling lengkap dan sempurna. ingin segalanya yang paling lengkap dan sempurna. Oke. Memiliki banyak ide dan kemauan. Memiliki banyak ide dan kemauan. Oke. Suka memilih hal-hal yang bersifat menantang. Oke. Yaitu kreatif. Ciri-cirinya yaitu tadi. Apa Mas? Yang pertama tadi memiliki jiwa yang dinamis dan jiwa yang profesional. dinamis dan profesional. Orang-orang yang kreatif itu harus memiliki jiwa-jiwa yang dinamis dan profesional. Yang kedua tadi Ingin segalanya yang paling lengkap dan sempurna. ingin segalanya yang paling lengkap dan sempurna. Selanjutnya Memiliki banyak ide dan kemauan. memiliki banyak ide dan kemauan. Karena dalam orang-orang yang kreatif itu harus mempunyai ide, kemauan, dan dia akan lebih yang terakhir tadi menantang. Suka memilih hal-hal yang Suka bersifat memilih menantang. hal-hal yang lebih Menantang. menantang. Karena orang-orang yang kreatif itu biasanya suka dalam hal-hal yang menantang. Oke, itu ciri-ciri orang kreatif. Yang terakhir yaitu produktif. Ada yang tahu? Saya Mbak Lisa? memiliki disiplin tinggi. Memiliki disiplin Tinggi. tinggi, Menghargai waktu. menghargai waktu, Selalu berkarya dalam bidangnya. selalu berkarya dalam Bidangnya. Tekun dalam bekerja. tekun dalam bekerja, Konsisten dan pantang menyerah. konsisten dan pantang menyerah. Oke. Selalu ingat kepada Selalu Allah ingat Subhanahu kepada wa Ta'ala. Allah. Ya. Ciri-ciri orang yang produktif yaitu biasanya disiplin waktu. Ya. Disiplin waktu. Yang kedua tadi apa? Menghargai waktu. Ya. Di samping disiplin waktu, dia juga menghargai waktu. Yang selanjutnya Selalu berkarya dalam bidangnya. selalu berkarya dalam bidangnya. Oke. Yang terakhir tadi Mbak, Tekun. Tekun dalam tekun, bekerja. ya, tekun dalam bekerja. Ya, yang terakhir, tekun dalam bekerja. Orang-orang yang produktif biasanya akan lebih tekun dalam bekerjanya atau akan lebih mendalami dalam bidangnya gitu loh. Seperti contohnya kita dalam lingkup perusahaan, biasanya itu sangat disiplin waktunya dan sangat menghargai waktu. Karena apa? Orang-orang dalam kayak perusahaan-perusahaan besar itu
selalu berkarya dalam bidangnya, disiplin waktu, sangat menghargai waktu, dan tekun dalam bekerja. Itu contoh atau ciri-ciri orang yang berproduktif ya. Itu materi tentang akhlak terpuji terhadap diri sendiri yang dimana berisi tentang berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Oke. Ini materinya sudah selesai ya. Kita akan lanjut ke games. Bapak mempunyai games. Oke. Gamenya seperti ini. Nah, gamenya itu tentang siapakah aku. Nanti Bapak akan membagi 2 kelompok. Ini yang kelompok pertama, ini yang kelompok kedua ya, gitu ya. Berkumpul nggak? Berkumpul dulu. Oke. Contohnya gini, Bapak akan bertanya tentang siapakah aku. Aku senang membaca dan juga aku giat belajar dan selalu berdoa. Siapakah aku? Berilmu. Ya, kayak seperti itu. Tapi nanti saya kasih juga 1 menit. Yang satu cepat-cepatan angkat tangan ya. Oke. Oke. Langsung mulai nih. Langsung mulai. Oke, siapkan. Salah satu perwakilan yang angkat tangan siapa? Mas Udin sama Mbak Lisa ya. Cepetan ya. Oke. Aku selalu memiliki rasa ingin tahu. Siapa dulu? Mas Udin. Jawabannya apa? Aku selalu memiliki rasa ingin tahu dan aku terbuka pada hal-hal yang baru. Kreatif. Oke. Kelompok 1, kreatif. Betul sekali. Yang kedua, aku selalu menemukan jalan ketika dalam kondisi terpaksa dan tidak pernah jika menemui kesulitan. Siapa aku? Mas Udin lagi. Kerja keras. Oke, betul sekali. Yang ketiga, ini yang kelompok 2, semangat lagi harusnya ya. Jangan mau kalah. Yang ketiga, aku senang mendatangi guru, kiai untuk bertanya dan meminta penjelasan. Oke, Mbak Lisa, siapakah aku? Berilmu. Oke, kelompok 2. Oke. Yang keempat, siap ya. Jangan tegang. Diskusi dulu. Aku memiliki disiplin tinggi dalam menghasilkan sesuatu. Siapa? Kelompok 2. Produktif. Oke, kelompok 2. Betul sekali. Yang kelima. Oke, ini ada 10 soal ya. Aku memiliki banyak ide dan kemauan. Kelompok 2 lagi. Kreatif. Oke, betul sekali. Kelompok 2. Skor 3-2 ya. Untuk kelompok 1 baru 2 soal yang berjawab benar. Kelompok 2 3 soal. Oke. Yang keenam, aku suka berpikir positif. Kelompok 1. Dan selalu berpikir masa depan lebih baik. Apa? 1, 2, salah. Apa? Berilmu. Oke, kelompok 2 lagi. Kelompok 2. Yang ke-7, aku berpeluang besar dapat meraih kesuksesan dan kelompok 1. Salah. Apa? Bekerja keras. Oke, kerja keras. Kelompok 2. Yang menang kelompok 2. Oke. Ke-8. Ini sangat jauh sekali ya. Kelompok 2 sudah 5. Kelompok 1 baru 2. Gak apa-apa. Aku selalu berkarya dalam bidangku. Apa? Kreatif. Salah. Produktif. Oke, kelompok 2 lagi. Soalnya dulu terus Yang ke-9, aku berani memikul resiko.
nanti jawabannya dulu kan. Aku berani memikul resiko dan aku juga memiliki jiwa yang dinamis dan profesional. Kelompok 1 kreatif. Oke, betul sekali. Kelompok 1 yang 10, aku selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta. Apa? Kelompok 2 berilmu. Oke. Cip. Ada di Bel. Kelompok 1 2 jawaban yang betul. Dan kelompok 2 2 jawaban. 3 deh kak. Tetap kalah tapi. Ayo. Yang kelompok 2 dapat 7 jawaban. Oke. Bapak punya bingkisan kecil-kecilan ya. Oke. Perwakilan maju. Oke, perwakilan maju. Ayo, perwakilan. Yang juara pertama kan, ini juara kedua. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Oke, setelah kita sudah membahas tadi tentang akhlak terpuji terhadap diri sendiri, adapun yaitu berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada? Ya. Paham semuanya? Paham. Ini sungguh paham atau? Sungguh. Oke, anak-anak sungguh-sungguh pintar Luar sekali. biasa. Oke. Bapak mau menambahi sedikit itu tentang akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Itu hakikatnya kita dalam kehidupan ini sebagai manusia, kita kan sebagai manusia Ya. dalam kehidupan ini itu ingin mencapai tujuan kebahagiaan Dunia di dunia, Dan akhirat. tidak hanya di dunia tetapi kehidupan di akhirat. Untuk itu dalam kita mencapai kehidupan dunia dan akhirat itu kita butuh yang namanya berilmu. Kita sungguh butuh yang namanya ilmu. Tetapi tidak hanya ilmu saja. Dalam kita mencari ilmu, kita juga membutuhkan kerja keras. Kerja keras itu sangat penting bagi kita untuk kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Tetapi dalam kerja keras itu kita butuh orang-orang yang kreatif. Orang-orang yang kreatif, setelah itu kita akan menghasilkan orang-orang yang berproduktif. Jadi ini semua alat terpuji terhadap diri sendiri tentang berilmu, kerja keras, kreatif, produktif itu ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oke. Terus inti dari pembahasan kita tentang akhlak terpuji terhadap diri sendiri itu apa? Intinya, kesimpulannya apa? Kita sebagai umat manusia atau Islam harus memiliki akhlak terpuji terutama terhadap diri sendiri karena dengan akhlak terpuji kita dapat mengerti pentingnya berilmu, kerja keras, kreatif, produktif. Oke, bareng-bareng kita ya. Kita sebagai umat manusia harus memiliki akhlak terpuji terutama terhadap diri sendiri. Karena dengan akhlak terpuji kita dapat mengerti pentingnya berilmu, kerja keras, kreatif, produktif. Terus apa lagi? Kita juga dapat membiasakan berilmu dan dapat kreatif, produktif, dan dapat meraih sukses sukses maupun kehidupan bersama di dalam dalam masyarakat. Jadi intinya kita ingin mencapai sukses dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Tetapi sebelum Bapak menutup atau mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak mau mengevaluasi sedikit tentang
kepahaman kalian, yaitu tentang tadi. Bapak mau bertanya, ini random ya, siapa yang mau saya tanya? Oke, ciri orang yang berilmu, siapa tahu? Ada yang tahu? Mas Udin, ciri orang yang berilmu. Giat belajar dan berdoa, Giat belajar dan berdoa, selalu berpikir masa depan lebih baik, selalu berpikir masa depan lebih baik, mempunyai ide-ide cemerlang, mempunyai positif, ide positif dan berprasangka baik, berprasangka baik. Terus apa lagi? menghargai waktu. Menghargai waktu. Oke, jadi tadi kan kita sudah membahas tentang akhlak terhadap diri sendiri. Terus ciri orang yang berilmu tadi giat belajar dan berdoa dan sebagainya gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, Bapak ingin bertanya tentang ciri orang kreatif. Saya Mbak Lisa, apa? memiliki jiwa yang dinamis dan profesional. Oke, Ingin segalanya yang paling lengkap dan sempurna. oke, Memiliki banyak ide dan kemauan. oke, Suka memilih hal-hal yang bersifat menantang. oke. Selalu mencoba dengan sesuatu yang baru. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Jadi kalian sudah paham tentang materi hari ini. Oke, Bapak ingin mengakhiri, tapi sebelum itu Bapak mempunyai PR. PR yang kemarin sudah dikumpulkan? Sudah. Oke, oke. Terus PR selanjutnya yaitu apa ya? Yang pertama cari, tulis ya, carilah dalil tentang akhlak terhadap diri sendiri. Oke, itu PR-nya. Oke, kita cukupkan untuk hari ini tentang materi akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Materi selanjutnya yaitu tentang adab terhadap tetangga. Besok kita akan membahas tentang adab terhadap tetangga. Nanti murid-murid atau anak-anak bisa belajar terlebih dahulu supaya besok kita akan pembelajaran materinya akan berjalan dengan lancar. Oke, Bapak cukupkan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada kata-kata yang Bapak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi